Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan pemanfaatan ion logam berat tembaga 2, kromium 3, timbal 2, dan seng 2 dalam limbah cair industri elektroplating untuk lapisan logam. Perkenalkan diri, nama saya Bintang Nova Fajar. Saya dari kelas A. Yang pertama yaitu elektroplating. Elektroplating atau penyepuhan merupakan salah satu proses pelapisan bahan padat dengan lapisan logam menggunakan arus listrik searah melalui suatu larutan elektrolit. Elektroplating ditunjukkan untuk berbagai keperluan, baik untuk skala industri maupun rumah tangga. Proses elektroplating menggunakan larutan elektrolit. Larutan yang digunakan untuk penyepuhan logam biasanya diganti setiap untuk kesampaan serta penampilannya. Penggantian larutan ini menyebabkan biaya produksi yang tinggi dan limbah elektroplating yang dihasilkan semakin banyak. Larutan yang digunakan tersebut berupa bahan-bahan kimia yang merupakan bahan beracun dan berbahaya, sehingga limbah yang dihasilkan berbahaya bagi kesehatan manusia, baik yang terlibat langsung dengan kegiatan industri maupun lingkungan sekitarnya. Ini yaitu gambar copper plate K. Kegiatan elektroplating selain menghasilkan produk yang berguna, juga menghasilkan limbah padat, cair, dan emisi gas. Limbah cair elektroplating di sentra industri kerajinan perak Kota Gede mengandung anion klorida, bromida, iodida, sianida, tiosianat, oksalat, karbonat, nitrit, nitrat, dan fosfat serta ation. Metodenya yaitu pengolahan limbah cair elektroplating yang relatif efektif adalah metode recovery logam dalam limbah dengan cara elektroplating. Hal ini dapat dilakukan karena di dalam limbah tersebut mengandung logam yang masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pelapis. Sebagai contoh pemanfaatan tersebut adalah untuk pelapisan besi. Metode penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bertujuan untuk mengetahui beda potensial yang mampu menurunkan kadar ion logam dalam limbah cair yang secara maksimal. Di sini terdapat bahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu seperti limbah cair elektroplating, larutan HC1 0,0, larutan standar CU2, larutan standar JIM2, larutan standar PO2, larutan buffer pH4, larutan buffer pH7, dan aquades. Itu alat yang digunakan dalam penelitian yaitu adalah peralatan seperti gelas, kertas saring, pH meter, bacaan titik, atomic absorption spektrometer. Selanjutnya itu penelitian ini ada potensial dan konsentrasi logam pada logam besi enteng 2,5 cm.
Dibersihkan dengan kertas amplas. Anoda menggunakan lempeng platina. Sama pada katoda kutub negatif dipasang lempeng besi dan pada anoda kutub positif dipasang elektroda platina. Dan dilakukan proses elektroplating logam besi dengan larutan cairan plating menggunakan limbah cair. Elektroplating sebanyak 50 ml pada berbagai nilai potensial yaitu 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,5, dan 5,0 pada suhu kamar tanpa pengadukan. Sini terdapat perhitungan efisiensi pengurangan kadar ion logam menggunakan persamaan berikut. Efisiensi persen sama dengan C1 kurang C2 dikali 100%. Hasil dan pembahasannya yang disiapkan dengan plating. Persiapan ini meliputi persiapan sampel limbah cair, persiapan elektroda platina, persiapan logam besi yang akan dilapisi, dan persiapan alat elektroplating. Sebelum dilakukan proses pelapisan besi secara elektroplating, maka dilakukan analisis kadar ion. Data konsentrasi ion-ion logam sebelum proses elektroplating. Ini terdapat tabel ion logam dan konsentrasi ion logam Cr3 konsentrasi ppm-nya yaitu 0,142 dan ion logam Pg2 0,047, Cu2 487,645, Gn2 42,564 dan Fe2 2,186. Proses pelapisan besinya secara elektroplating pada berbagai variasi beda potensial selama 2 jam. Dan selain persiapan platina, dilakukan pula persiapan besi yang akan dilapisi. Besi berfungsi sebagai bahan yang akan dilapisi dan berperan sebagai katoda. Dan persiapan alat dilakukan dengan merangkai seperti gambar pertama. Dan di sini terdapat reaksi yang mungkin terjadi pada katoda. Dalam proses pelapisan ini dilakukan penimbangan plat besi sebelum dan sesudah proses pelapisan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perubahan berat lapisan besi sebelum dan sesudah proses pelapisan. Dengan demikian, perubahan berat plat besi pada katoda yang paling kecil menunjukkan bahwa terjadi lapisan ion-ion logam berat. Ini terdapat grafik perubahan berat plat besi yang beda potensial. Sini terdapat tabel data perubahan konsentrasi ion logam dan efisiensi setelah proses pelapisannya. Dan tabel ketiga yaitu parameter warna, tekstur, kehalusan, dan kecerahan hasil pelapisan pada besi. Untuk materi akan dilanjut oleh Muhammad Fauzan. Sekian materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kedua ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan limbah aluminium sebagai bahan baku aksesoris. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fauzian Firdaus dari kelas Teknik Industri Pagita, Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Penjelasan mengenai bahan aluminium. Aluminium adalah unsur kimia yang lambangnya Al, sedangkan nomor atomnya adalah 13 dan tidak termasuk ke dalam jenis logam berat. Aluminium ini merupakan salah satu jenis material yang digunakan oleh rumah, mobil, pesawat, kereta api, dan perabot rumah tangga. Aluminium ini tahan terhadap korosi karena fenomena pasivasi. Pasivasi ini adalah membentukkan lapisan pelindung akibat reaksi logam terhadap komponen udara, sehingga lapisan tersebut melindungi lapisan dalam logam dari korosi. Aluminium murni adalah logam yang lunak, tahan lama, ringan, dan dapat dipompa dengan penampilan luar yang bervariasi antara keperakan hingga abu-abu, tergantung kekasaran permukaannya. Aluminium juga merupakan konduktor panas dan elektrik yang baik. Jika dibandingkan dengan masanya, aluminium memiliki keunggulan dibandingkan dengan tembaga yang saat ini merupakan logam konduktor panas dan listrik yang cukup baik namun cukup berat. Karakter bahan aluminium berdasarkan kimia. Karakter bahan aluminium berdasarkan kimia ini bersimbol Al, massa atom relatif 26,98, titik leleh dalam derajat Celcius 2467, daya antar listrik 10 3, energi ionisasi kilojoule per mol 277,6, elektronnya bertukan 1,61, jari atom 1,4, rapatan pada 25 derajat Celcius dalam kurung gram per cm kubik 2,70. Nomor atom 13, titik didih dalam derajat Celcius 660,4, daya antar listrik 2,1, warna-warna, afinitas elektron kilojoule per mol 42,6, jari ion 0,51, potensial elektrode min 1,71, konfigurasi elektron 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p, 63 s pangkat 2, 3p pangkat 1. Karakter bahan aluminium berdasarkan fisika. Karakter bahan aluminium berdasarkan fisika ini satu unsur yang sangat reaktif dan reduktor yang baik, bereaksi dengan air dan melepaskan hidrogen atau H2, dan aluminium oksida yang melet dan menempel pada logam yang melindungi masuknya air serta oksigen. Aluminium bersifat amorfer dan dapat larut dalam asam atau basa encer. Reaksi termit sifat afinitas terhadap oksigen dari aluminium secara spontan akan memanfaatkan jumlah kalor yang cukup untuk melelehkan hasil reaksinya. Perkembangan dan pemanfaatan limbah bahan aluminium. Pengolahan aluminium pada produk fosil sebelumnya telah banyak digunakan pada era 1920-an dan 1960-an, di mana pada era tersebut perkembangan teknologi dan ide-ide futuristik
mulai bermunculan. Produk fashion dari limbah aluminium sebelumnya telah diaplikasikan pada busana memakai limbah tutup botol. Limbah tutup botol tersebut digabungkan dengan manik-manik hingga membentuk material pada busana. Perkembangan limbah aluminium ini sebelumnya telah diaplikasikan untuk aksesoris fashion, yaitu anting menggunakan limbah petroda. Daur ulang limbah aluminium dapat menghemat 5% dari energi daripada memproduksi aluminium dari bauksit. Seperti yang diketahui, terdapat jenis-jenis limbah organik dan anorganik. Limbah aluminium termasuk jenis limbah non-organik yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Pemanfaatan pada material aluminium hingga saat ini lebih sering digunakan pada produk interior sebagai elemen estetis. Adapun potensi pemanfaatan aluminium sebagai produk fashion telah dirancang oleh salah satu desainer, Ayes Designs, yang menciptakan gaun pengantin menggunakan material aluminium foil dan pemanfaatan aluminium pada aksesoris yang dirancang oleh Jan Won yang menggunakan material aluminium dan stainless steel. Ini adalah salah satu contoh gambar perkembangan dan pemanfaatan bahan aluminium. Gambar pertama adalah busana dari aluminium, sedangkan gambar ketiga dan keempat adalah aksesoris aluminium. Analisis perancangan bahan aluminium. Analisis perancangan konsep ini memiliki dua dasar pertimbangan, yaitu pertimbangan faktor eksternal dan internal. Kita masuk ke faktor internal. Adapun pertimbangan faktor internal mencakup 5 aspek, yaitu material yang digunakan adalah aluminium seperti seng, kaleng, dan perangkat parabot berbahan aluminium yang dapat dilebur sebagai produk fashion berupa aksesoris. Yang kedua, teknik. Teknik ini yang digunakan pada perancangan ini menggunakan teknik peleburan dengan menggunakan tungku yang dipanaskan dengan suhu sekitar 500 derajat Celcius. Yang ketiga, warna. Warna yang digunakan dalam perancangan terinspirasi dari warna aluminium, yaitu abu-abu, hitam, dan kuning keemasan. Keempat, style aksesoris. Style dalam perancangan ini adalah produk fashion aksesoris yang lebih memperlihatkan aspek estetika dengan konsep perancangan yang memanfaatkan kembali limbah aluminium menjadi nilai yang tinggi. Kelima, aspek fungsional. Pada perancangan yang dibuat tidak hanya terlihat pada aspek estetika saja, melainkan memiliki aspek fungsional, di mana produk fashion yang dibuat menghasilkan dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan estetis yang menampilkan aspek keahlian dan keunikan. Pada bagian eksternal, faktor eksternal yang dimaksud adalah segmentasi pasar yang mencakup dua aspek. Pertama, aspek geografis. Aspek geografis ditujukan pada kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya sebagai pusat aktivitas dalam hal ini. Kedua, aspek demografis. Aspek demografis ditinjau dari pembagian masyarakat berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan status sosial. Segmentasi yang digunakan dalam perancangan ini ditujukan pada usia 20-35 tahun, berstatus sosial menengah ke atas, dan memiliki pekerjaan sebagai artis, entertainer, maupun model yang memiliki penghasilan di atas rata-rata. Konsep perancangan bahan aluminium.
Di sisi konsep perancangan, salah satu tema yang diambil untuk konsep perancangan sekaligus menjadi inspirasi konsep tema adalah oksidasi. Oksidasi merupakan interaksi kontak langsung di antara molekul oksigen dan semua zat yang berbeda. Dari benda mati hingga jaringan hidup seperti tumbuhan. Oksidasi juga bermanfaat tugas bahan yang berinteraksi dengan molekul oksigen nanti menjadi karat. Ini tidak berperan untuk ketahanan logam aluminium atas pelapukan, sehingga dari limbah aluminium berpeluang untuk dimanfaatkan kembali sebagai produk di bidang fusion yang mengambil dari peristiwa oksidasi. Produk aksesoris ini menunjukkan sesuatu yang bisa digunakan oleh pria maupun wanita, sehingga produk yang dibuat memiliki karakter kokoh yang kuat serta desain tekstur yang terlihat simpel, terwakili melalui konsep androgyny, sumber inspirasi dari interior melalui teknik dan material, sehingga inspirasi ini berpeluang tidak hanya untuk produk interior tetapi dapat menghasilkan produk fashion. Eksplorasi bahan aluminium. Ketika mengeksplorasi bahan aluminium, kita persiapkan alat-alat terlebih dahulu. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam proses eksplorasi. Yang pertama ada alat perkakas, kedua tunggu, tiga seng bekas, keempat kaleng minuman bekas, dan kelima arang. Tahap kedua itu proses peleburan aluminium dari barang bekas. Kita lihat yang pertama ada tempat peleburan, yang kedua ada tempat peleburan yang sudah berisi arang yang telah dipanaskan. Dan gambar ketiga ini menunjukkan memasukkan tungku pada tempat peleburan. Yang keempat menggambarkan memasukkan bahan aluminium dari barang bekas ke dalam tungku. Proses ketiga adalah proses pencetakan. Pada proses pencetakan ini, bahan aluminium yang telah dileburkan tadi kemudian dicetak sesuai dengan konsepnya masing-masing. Kita lihat gambar pertama, proses pengambilan aluminium dari tungku, dan gambar kedua, Hasil proses peleburan. gambar ketiga dan keempat ini adalah hasil proses pencetakannya. Hasil eksplorasi bahan aluminium. Macam-macam hasil dari proses eksplorasi. Gambar pertama, hasil eksplorasinya dipanaskan dengan waktu 10 menit, karakter lebih tebal, kuat, bergerigi, menghasilkan warna sipil. Gambar kedua, hasil eksplorasinya dipanaskan dengan waktu 10 menit, karakter lebih tebal, kuat, halus, menghasilkan warna silver. Ketiga, gambar ketiga ini hasil eksplorasinya dipanaskan dengan waktu 5 menit, karakter lebih rentan patah, tipis, bergerigi, menghasilkan warna agak kehitaman atau gosong. Keempat, gambar keempat ini hasil eksplorasinya dipanaskan dengan waktu 5 menit, karakter lebih rentan patah, tipis, bergerigi, menghasilkan warna agak kehitaman atau gosong. Sekian materi kedua yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga ilmu yang disampaikan oleh materi pertama dan pemateri kedua bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.